pesan MUI untuk para pemimpin nasional dan kepala daerah. Musyawarah Kerja Nasional 4 Majelis Ulama Indonesia tahun 2024 yang berlangsung pada 15 sampai 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, 17 sampai 19 Desember 2024 Miladiah di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. Setelah bermusyawarah secara mendalam dan penuh pertimbangan, menyampaikan beberapa pesan dan amanat kepada para pimpinan nasional, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, pimpinan MPR, DPR, dan DPD, para Menteri Kabinet Merah Putih, dan para pejabat tinggi setingkat menteri lainnya, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut. Pertama, MUI menyambut baik Asta Cita yang menjadi 8 misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2024, serta mengharapkan 8 misi tersebut dapat dilaksanakan secara istiqomah atau konsisten, sistematis, dan berkelanjutan dari tingkat pusat sampai daerah secara merata. Yang kedua, MUI mengingatkan kepada para pimpinan nasional dan pimpinan daerah bahwa jabatan yang diemban merupakan amanat dari rakyat, sehingga harus dijalankan sebaik-baiknya dengan menerapkan 4 sifat pemimpin: siddiq atau jujur, amanah, menjalankan dan menjaga kepercayaan, tabligh, menyampaikan kebenaran dan berani mengungkap kebatilan, dan fatonah atau cerdas. Yang ketiga, MUI mendorong para pimpinan nasional dan daerah untuk makin dekat kepada rakyat, mendengarkan dan menyerap aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta menjadikannya sebagai acuan utama dari kebijakan yang dibuat. Tasyarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Yang keempat, MUI menyerukan kepada pimpinan nasional dan daerah untuk secara istiqomah atau konsisten dan tidak berubah atau menyimpang dari komitmen dan janji kampanye sejak awal menjabat sampai berakhirnya masa jabatan. Yang kelima, MUI mengharapkan semua pimpinan nasional dan daerah menjadi aktor utama, pemberi teladan, penggerak utama dalam memperkokoh dan mengamalkan ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, sekaligus mencegah dan menindak aparat penyelenggara negara yang melakukan penyimpangan. Yang keenam, MUI mendorong agar Presiden Republik Indonesia memimpin langsung pemberantasan korupsi, mengingat negara kita telah berada dalam status darurat korupsi, dan hendaknya memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga negara yang independen. Yang ketujuh, MUI mendorong pemerintah, DPR, partai politik, dan berbagai pemangku kepentingan untuk serius menindaklanjuti ajakan Presiden agar mengkaji ulang sistem pemilihan umum secara langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sistem ini dipandang banyak mendatangkan kemudorotan dan dampak negatif, antara lain pemborosan karena membutuhkan biaya yang sangat mahal, maraknya money politics, serta terjadinya polarisasi di tengah masyarakat. Yang kedelapan, MUI mendukung program makan bergizi gratis yang halal sebagai bagian penting membentuk generasi sehat, cerdas, dan kuat. Program ini hendaknya dijalankan dengan melibatkan sebanyak mungkin organisasi dan lembaga masyarakat, termasuk pondok pesantren, sekolah, dan madrasah. Yang kesembilan, MUI mendorong kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan yang saat ini mencapai 25,22 juta orang atau 9,03% menurut data BPS tahun 2024. Sebagaimana pidato Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan di DPR tentang hakikat bangsa merdeka. Ke-10, MUI mengapresiasi tingginya perhatian pemerintah terhadap ekonomi syariah dalam 8 misi pemerintah. MUI siap bekerjasama dalam mewujudkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah
melalui penguatan lembaga keuangan syariah, memperluas ekosistem usaha syariah, pendidikan dan penelitian, serta optimalisasi pemanfaatan dana sosial, zakat, infak, sedekah dan wakaf, berpondasikan ekonomi Pancasila yang prinsip pertamanya dalam dokumen asal cita adalah ekonomi yang religius, bersama 4 prinsip lainnya menjunjung tinggi kemanusiaan, berpihak pada kepentingan nasional, kerakyatan dan berkeadilan sosial. Yang ke-11, MUI meminta kepada pemerintah untuk mencabut status program strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 karena banyak mendatangkan kemudaratan bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, MUI mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang terus membela dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Untuk itu, MUI mendorong agar Indonesia terus memainkan peran diplomatik global dalam rangka menghentikan segala bentuk penjajahan dan mewujudkan perdamaian dunia serta berdirinya negara Palestina merdeka. Memperkuat peran Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, melindungi masyarakat Indonesia dari pengaruh Zionisme Israel, dan memperkuat dukungan serta bantuan kemanusiaan kepada bangsa Palestina. Demikian.